Halo sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Di channel tentunya belajar bonsai bersama, membuat bahan bonsai tentunya dari budidaya turun cangkok. Di samping saya sudah ada bahan bonsai bougainville. Lumayan lama, ini umurnya sudah sekitar hampir 3 tahun lebih ya. Dari budidaya turun cangkok sebesar sejari. Teknik-teknik untuk membuat bahan bonsai dengan gaya tergolong ekspos ya, neagari ini sudah saya berbagi juga untuk teman-teman, dan sudah beberapa ini bahan bonsai ini saya liput. Kali ini saya mau melakukan tahap koreksi cabang untuk ketiga kalinya. Dulu di sini cabang batang utama ke atas saya press, punya anak cabang. Terus di sini juga cabang saya press sudah mengeluarkan pecahan cabang. Ini saya mau melakukan press yang di atas. Nanti seperti apa bahan ini, ending akhirnya seperti apa juga saya masih belajar. Nanti kalau ada teman senior main tentunya saya juga banyak-banyak sering bertanya ya, karena ini bahan terekspos akarnya, jadi untuk atasnya mungkin juga menyesuaikan, akan sedikit ekstrim untuk gerak-gerakan cabang-cabangnya. Oke, saya langsung mau lakukan eksekusi ini. Nanti seperti apa, mudah-mudahan ini sedikit menginspirasi untuk teman-teman kita terus berkarya membuat bahan bonsai, entah di pohon apapun itu kita. Oke, sebelum saya melakukan tahap pengepresan cabang, dua cabang ini, nanti ada tip-tip tertentu ya, sudah saya lakukan. Saya pernah mencoba di lahan saya sendiri untuk bougainville, langsung press potong aman. Saya yakin nanti banyak sekali tumbuh titik tunas. Nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman yang 2 minggu yang lalu saya press juga, sudah tumbuh titik banyak, tunas banyak, tapi beberapa sudah saya seleksi, saya buang. Dan untuk bougainville sendiri hati-hati, sangat rentan sekali terhadap jamur, bahkan sering mengalami kebusukan ya, karena kambium dan kulitnya sangat tipis. Nanti ada treatment tersendiri setelah melakukan press, kita kasih insektisida untuk pengaman daripada penyakit naik ke atas, jamur ataupun hama tanah yang lain. Oke, saya langsung akan lakukan ini untuk pemotongan pengepresan dua cabang yang naik ke atas. Ini saya lakukan pengepresan tahapnya pendek sekali. Kenapa? Sebenarnya tadi untuk cabang ke atasnya sudah stangnya sudah enak ya di atas. Cuman berhubung ini tadi terlalu ngeplet lurus, jadi tidak ada gerakan untuk cabang yang di sini tadi sama yang di sini. Saya potong pendek. Kenapa? Karena kalau terlalu ngeplet dia tidak sinkron sama bawah ya, terkecuali bawahnya formal cuman lurus. Karena ini terekspos, nanti saya pengen untuk depannya ada tumbuh titik tunas, saya gerakkan pakai gerakan kawat dengan ekstrim seperti ini biar mempunyai karakter sinkron sama yang di bawah. Dan tadi sudah saya lakukan penyemprotan pakai air untuk menghilangkan bekas kotoran gergaji yang menempel pada batang ini. Nanti seperti apa tumbuh titik tunasnya, seperti pada gambar di samping ini ya, saya lakukan press 2 minggu yang lalu. Kita lihat tumbuh titik tunasnya banyak sekali ya. Untuk langkah berikutnya, tahap akhir, apa yang saya sampaikan di depan tadi, untuk pemberian insektisida, karena untuk bougainville sangat rawan untuk kebusukan. Kita lakukan untuk penyikatan ya, total keseluruhan nyampe bersih.
Biarpun luka seperti ini, untuk bougainville aman. Saya beberapa kali untuk melakukan membersihkan batang bougainville sampai seperti ini aman ya. Setelah saya lakukan penyikatan tadi, bersih ya keseluruhan total. Ini bekas potongan gergaji sudah saya rapikan pakai peso carter ya. Nah, untuk langkah berikutnya, nah teman-teman bisa dilihat ya, untuk insektisida terakhir ini setelah kita bersihkan, kita siapkan air secukupnya, 1 ember sekian, kita kasih sedikit saja, tidak usah banyak ya, cukup. Kita aduk ya sampai rata. Nah, setelah itu bisa kita siramkan ya, keseluruhan total daripada keseluruhan batang yang kita bersihkan tadi. Dan ingat teman-teman, untuk stekan seperti ini kita bisa tanam secara stek bougainville. Ini sudah saya setel sekalian, nanti saya bikin miring begini tanamnya seperti pada contoh gambar di samping ya. Nah, ini hasil stekan juga, malah sejempol tangan ya, hidup, mudah hidup, tapi tetap dengan media tanam poros. Kita sungkup, kita teduhkan dulu. Nah, jadi sayang kalau dibuang, kita bisa stek, bisa bikin bahan bonsai. Dan satu lagi, nanti setelah ini kering, bener-bener kering, jangan lupa untuk pemberian salep kambium seperti biasa. Salep kambium biasa saya kasih sedikit encer biar masuk ke dalam pori-pori potongan ini. Tentunya bekas potongan ada pori-pori ya, biar bisa meresap ke dalam. Setelah kering lagi nanti kita bilas pakai yang agak kental. Oke teman-teman, nantikan terus untuk update bahan bonsai ini. Untuk depannya seperti apa saya juga belum tahu, nanti kita tunggu dulu. Untuk mata tunas dan masih sangat lama ya ini nanti prosesnya, karena seperti ini nanti ini sengaja saya potong ada cabang. Karena apa? Biar tidak mempengaruhi pembesaran daripada cabang ini, karena ini juga masih pembesaran lama, karena masih memproporsikan besar cabang yang saya press pertama. Di sini nanti juga sama, masih lama. Oke, ini tadi sedikit referensi ya, motivasi untuk teman-teman semangat berkarya apapun ID pohonnya, dengan gaya bonsai apapun, yang penting kita memaksimalkan bahan kita dengan hasil budidaya cangkok. Cukup sekian dulu untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.